Shalom, perkenalkan nama saya Denny Sarduk Tarigan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu jalur spiritual dari karangan Gary Thomas, di mana ada 9 jalur pada karangan Gary Thomas tersebut. Tapi saya memilih satu yang paling dominan dalam hidup saya. Namanya jalur spiritual askese. Nah, sebelum lebih dalam ke penjelasan askese ini, saya ingin menjelaskan secara luasnya askese yang saya temukan dalam suatu media di salah satu website internet, tepatnya di Wikipedia. Askese adalah sebuah tindakan mati raga yang disokong oleh rahmat untuk mengejar kesempurnaan diri secara Kristiani dengan mengikuti teladan Kristus supaya semakin serupa dengan pribadi Kristus. Hal ini berarti menunjukkan mati menurut manusia lama supaya bangkit dengan Kristus untuk kehidupan yang baru. Nah, itulah tadi ada penjelasan secara luasnya. Namun menurut Gary Thomas, askese ini lebih termasuk kepada orang-orang yang tidak terlalu suka dunia luar. Artinya suka dalam keintiman, suka dengan konsep-konsep yang to the point atau orang ke orang, tidak langsung menjabar keluar atau terlalu luas. Gary Thomas ingin menekankan pada spiritual askese ini bahwa nggak harus memiliki banyak relasi untuk berkembang di dalam Tuhan. Nah, kenapa Gary Thomas buat ini? Karena memang banyak orang yang hidup dalam generasi spiritual askese ini, dimana kadang orang-orang seperti ini tuh jarang kita jumpai di luar karena mereka lebih tertutup dan mereka hidup oleh setiap prinsip privasi, atau istilahnya nggak terbuka, cuma nggak terlalu terbuka seperti orang-orang ekstrovert yang bisa bercerita panjang lebar kepada banyak orang. Namun tipe-tipe askese ini lebih menjurus kepada nilai pribadi yang diceritakan secara pribadi juga kepada orang tertentu. Contoh-contoh yang saya alami dalam askese ini yang paling tepatnya itu misalnya saya suka bertempat di suatu tempat yang cukup lama dan itu nggak butuh orang-orang lain. Misalnya di tempat tinggal sendiri rumah, nggak terlalu suka keluar-keluar malam, nggak suka nongkrong-nongkrong yang di tempat-tempat nggak jelas, nggak suka juga pembahasan yang terlalu absurd atau nggak memiliki makna seperti itu. Orang-orang seperti ini termasuk saya itu lebih cenderung suka kepada keintiman atau pembahasan secara pribadi ke pribadi, walaupun nggak terlalu tertutup juga. Ada juga kemungkinan untuk bercerita dengan orang yang lebih banyak, namun kepada kenyataannya memang hati lebih menjurus kepada askese ini untuk to the point, orang ke orang, individu ke individu. Yang sering saya lakukan sebelum saya masuk ke salah satu universitas, saya tuh sering, atau saya waktu itu mengikuti sebuah Bible study atau pembelajaran tentang Alkitab, itu langsung dengan seorang kakak rohani. Saya bilang, tapi sebenarnya dia adalah pendeta, tapi saya bilang dia kakak rohani supaya lebih dekat dengan saya, karena dia manggil saya juga bro, walaupun usianya jauh di atas saya. Cuma pendekatannya seperti itu, kami bercerita tentang masalah saya, dia punya masalah, sama-sama cari solusi, sama-sama kasih pengalaman, sama-sama kasih solusi seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain hanya seperti itu aja, nggak terlalu banyak dengan penggabungan dengan dunia luar. Saya lebih banyak menahan diri, mempelajari sesuatu dengan usaha diri sendiri dulu. Kalau memang susah baru minta pertolongan kepada orang-orang yang memang saya anggap layak untuk bisa menolong saya. Saya juga nggak mau menyusahkan orang. Selagi saya bisa, saya akan usahakan itu untuk melakukannya dengan diri sendiri. Dan dalam askese ini saya menemukan banyak hal-hal yang baru ya, dimana kita lebih mudah untuk mengamati sesuatu, kita lebih cepat untuk menilai kejadian-kejadian itu, karena kita bisa menenangkan pikiran kita, bisa mengelola emosi kita dengan baik, dimana tidak ada dorongan dari luar yang kadang memicu untuk semakin meledaknya emosi kita, seperti itu. Dan dalam spiritual, keagamaan, kerohanian yang saya hidupi sampai sekarang, saya memang masih hidup dalam tipe askese ini. Memang nggak menutup kemungkinan juga saya untuk bergabung dengan dunia luar, karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Cuma semuanya serba terbatas. Namun dalam keintiman saya dengan Tuhan, lagi-lagi itu ada naik turunnya, nggak selalu intim, karena kadang ada tugas-tugas juga dari dunia luar yang membebani saya untuk
kadang bisa menjauh dari Tuhan. Namun puji Tuhannya dalam KP ASKC ini pun saya tidak seperti menjauh dari orang-orang, cuma saya lebih membatasi diri saya untuk tidak terlalu ikut dengan orang-orang. Istilahnya saya buat batasan supaya saya juga memiliki prinsip dalam hidup agar hidup saya juga sesuai dengan apa yang saya rancangkan. Mungkin hanya itu aja dulu sekilas tentang spiritualitas metode ASKC lewat penjelasan saya yang saya ambil dari karangan Gary Thomas. Tuhan Yesus memberkati.